Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku dan adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu tanggal 27 September 2020. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Justus Abraham Lawalata MTH. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meneduhkan diri, kita bersaat teduh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita berada dalam ibadah Minggu ke-16 sesudah Trinitatis. Bersama keluarga di rumah masing-masing, marilah kita berbakti dan bersyukur, kita memuji Tuhan Allah kita. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan mengawali ibadah kita dengan pujian pembuka Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 4. Allah hadir bagi kita. Saudara, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan sampaikanlah pengakuanmu bahwa
Pertolonganku datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit serta bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam damai dari Allah Tritunggal, dari Bapa, dari Sang Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera kepada hamba-Nya juga. Jemaat disilakan duduk. Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-10 introitus kita. Saudara, Yesus Kristus oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kita aminkan. Kita bernyanyi bersama. Kidung Jemaat nomor 388, 388, bait 1 dan bait yang kedua, selamat di tangan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Allah kita bersama pemazmur yang terambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 7a
dan 20 sampai dengan 21. Mazmur 68 ayat 1 sampai 7a dan 20 sampai dengan 21. Kita akan membaca secara litani. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perarakan Kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup. Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ayatnya yang ke-20, terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Demikianlah pembacaan Mazmur pagi ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri, kita berdoa. Ya Bapa, kami menjadi sangat takut di tengah situasi saat ini Tuhan. Pandemi COVID-19 membuat kami khawatir ya Tuhan. Dan itu realita kami sebagai manusia. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lewat ibadah di pagi ini Tuhan, Minggu tanggal 27, kami merenungkan bagaimana Tuhan mengingatkan kami, jangan takut. Bapa, kami belajar dalam Alkitab bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hal yang pertama yang mereka alami ialah ketakutan. Itu juga yang kami alami dalam hidup ini Tuhan. Sebab kami tak luput dari dosa. Ampuni kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pujian umat, Kidung Jemaat nomor 183, bait 1 dan 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang kerap merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk keram, membuat dosa yang tak terperikan
Jemaatku, dengarlah berita anugerah yang dari Allah untuk kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di mata bangsa-bangsa. Mazmur 98 ayat yang kedua, berita anugerah Allah kepada kita. Jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang menyadari akan dosa dan memohon ampun di dalam iman kepada Allah Tritunggal, berita pengampunan dosa hamba sampaikan. Tuhan telah mengampuni kita. Amin. Jemaatku, saya undang kita bangkit berdiri dan kita berbagi keselamatan yang dari Allah ini. Kita menyapa satu dengan yang lain. Kita katakan, Tuhan sudah mengampuni kita. Jika Allah sedemikian rupa mengasihi kita, Ia mengampuni kita, Ia merelakan putranya di Kalvari mati untuk kita, maka tugas kita yang pokok adalah lakukanlah kehendaknya, petunjuk hidup baru. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 sampai 31 dituliskan kepada kita, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, kita akan melangkah dalam kehidupan kita. Baiklah kita melangkah sebagaimana orang-orang yang telah ditebus dan berkenan hidup sebagaimana yang Allah maksudkan hidup orang-orang benar. Mari saudara, kita nyanyikan pujian PBA nomor 100. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan
Jemaat tetap berdiri, kita berdoa sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Tetap berdiri, kita berdoa. Di hari ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami telah memberikan tema untuk teks ini, yakni jangan takut, bahkan bersaksilah. Tuhan, hanya Roh-Mu yang kudus dapat menolong kami. Untuk kami tidak takut, sebaliknya kami bersyukur dalam segala hal, termasuk dalam situasi terburuk yang kami alami. Di mimbar ini Tuhan, hamba akan menyampaikan firman, dan jemaat-Mu sebagian besar ada di rumah. Mereka akan mendengarkan firman ini Bapa. Kuduskan kami secara bersama-sama. Kami juga teringat untuk setiap gereja yang melayani ibadah ini secara online karena COVID, para pelayan-Mu. Tuhan, bebaskan mereka dari virus corona, agar pelayanan firman dapat berjalan dengan baik. Kami siap Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang tidak takut. Sebaliknya, dengan Roh Kudus, kami tetap hidup dan menjadi saksi Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaatku disilakan duduk. Gereja Kristen Protestan di Bali menyiapkan kepada kita teks hari ini dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, atau yang kita sering menyebut dengan 2 Timotius. Mari kita lihat pada pasal yang pertama, pasal 1. Lalu kita membaca ada ayat 7, ayat 8, ayat 9, dan ayat yang ke-10. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah tetap dapat bersama membuka Alkitab. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Alkitab Indonesia memberikan judul ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Kita mulai ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian saudara teks kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang merenungkan firman ini dalam hidup dan menjadi saksi Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Semoga kita dilindungi oleh Allah senantiasa. Bapak Ibu, saat ini sangat mungkin kita
lemas, sangat mungkin kita menjadi tak berdaya, dan sangat mungkin kita bisa positif COVID. Sangat mungkin. Mengapa saudara-saudara COVID meningkat di minggu-minggu ini? Salah satu alasan karena tes COVID juga dilakukan dalam jumlah yang bertambah, sehingga bertambah juga orang yang positif. Tapi saudara, kita syukuri karena orang yang sembuh dari COVID juga banyak. Ya, mungkin ada sekitar 71% data Indonesia yang positif kemudian sembuh. Berarti kurang lebih 29% yang meninggal, 71% yang positif kemudian sembuh. Kita bersyukur, saudara-saudara. Saudara, kita berbicara tentang jangan takut, nasihat Paulus kepada Timotius dalam tugas pelayanan. Jangan takut. Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus mengingatkan Timotius dan juga kita tentang Roh Kudus. Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Paulus mengingatkan kita tentang Roh Kudus. Karena kita sangat mungkin takut, sangat mungkin khawatir, sangat mungkin menjadi pesimis, dan seterusnya. Jangan takut. Ayat 7 bacaan kita, ayat pertama. Jangan takut saudara-saudara, sebab Allah telah memberikan kepada kita roh untuk membangkitkan kekuatan. Roh yang membuat kita mengasihi. Roh yang membuat kita tertib. Jadi saudara-saudara, Paulus menasihatkan Timotius dan kepada kita bahwa kita tidak boleh takut. Karena sesungguhnya Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus telah memberikan kita Roh Kudus, sehingga kita punya kekuatan, saudara. Kemudian saudara, kita punya kasih yang harus kita bagikan. Lalu kita juga harus tertib. Saudara, konteksnya adalah bagaimana Timotius dipersiapkan untuk melayani di Efesus dengan pergumulannya, dengan persoalan yang ada di jemaat itu. Konteks kita adalah bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini dan kita tidak takut. Roh Allah kekuatan kita. Roh Allah adalah kekuatan Bapak Ibu dan saya. Izinkan saya melihat sedikit arti kata takut dalam beberapa kamus. Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Takut artinya merasa sangat-sangat gentar. Karena apa, saudara? Menghadapi masalah, bahaya, bencana, dan seterusnya. Dalam kamus bahasa Yunani, saudara-saudara, kata takut dimaknai secara negatif. Sebab kata ini, saudara, dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan percaya. Jadi orang yang takut adalah orang yang perlahan-lahan menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Perlahan-lahan mempertanyakan apakah Tuhan itu ada. Lalu perlahan-lahan meninggalkan Tuhan dan mencari pertolongan kepada
ilah-ilah lain atau kepada dunia. Oleh sebab itu saudara, secara alkitabiah menurut kamus bahasa Yunani, kata takut adalah hal yang negatif. Saudara, Paulus tidak mau sampai Timotius, sekali lagi Paulus tidak mau sampai Timotius menjadi takut seperti makna tadi. Sebab dia akan menjadi apa? Panutan kepada jemaat. Kalau gembala takut saudara-saudara, bagaimana domba-dombanya? Sebagai kepala keluarga, bapak-bapak jangan takut dalam membimbing keluarga. Sebab kalau kepala keluarga menjadi takut, istri, anak-anak kita, cucu-cucu kita semua menjadi takut. Paulus tidak mau jemaat di Efesus menjadi takut karena Timotius yang mengembalakan mereka takut. Takut yang diakibatkan oleh persoalan-persoalan yang muncul. Kekuatan dari pemerintahan Romawi yang masih eksis pada saat itu. Dengan tujuan untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus. Saudara, Paulus tidak mau Timotius menjadi takut, alasan apapun termasuk alasan bahwa dia masih muda. Dia belum berpengalaman membimbing umat, menjadi gembala. Kepada kita saudara, Allah tidak mau kita menjadi takut karena COVID-19. Bukankah burung-burung di udara dipelihara oleh Bapa? Mengapa kamu yang percaya menjadi takut? Mengapa kamu yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah menjadi takut? Hanya karena COVID, saudara. Hanya karena persoalan makan, saudara. Hanya karena persoalan keuangan, saudara. Sisi yang lain bersaksi. Saudara, jika Timotius menjadi sangat takut dan hal itu dilihat oleh umatnya di Efesus dan juga dilihat oleh orang lain, saudara, kesaksian apa yang mau ditampilkan ketika gembala takut, sangat takut? Kesaksian apa saudara-saudara yang akan kita tunjukkan jika dalam kehidupan kita sangat terlihat menjadi takut? Kita harus tetap berani, saudara. Kita harus tetap bekerja, saudara. Kita harus semakin berdoa, saudara. Tuhan yang punya urusan dengan kehidupan kita. Saudara, Tuhan masih punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Dan dia lakukan itu kepada Timotius. Jangan takut firman hari ini. Tetaplah bersaksi. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati jemaat. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dimohon berdiri bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat. Kita ikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa syafaat. Ya Bapa, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan, keberanian kepada pemimpin kami, pemerintah kami Tuhan, gereja kami Tuhan, jemaat kami Tuhan, masyarakat di mana kami berada. Sebab dengan kekuatan, keberanian itu Bapa, kami dapat melewati situasi buruk, dampak dari COVID-19 yang masih kami rasakan sampai kini. Berkatilah Tuhan para pemimpin yang ada di Pulau Bali. Berkatilah para pemimpin yang ada di gereja kami, yang ada di jemaat-jemaat. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk melakukan hal-hal yang paling baik, yang relevan dengan situasi sekarang, agar kami bisa saling menolong satu dengan yang lain, agar kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapa, di dalam keluarga di jemaat Getsemani, Tuhan memberkati kepala keluarga, Tuhan memberkati ibu-ibu, Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Bapa, berikanlah kami kekuatan, keberanian, bukan ketakutan, agar kami punya semangat melewati situasi ini. Kami tetap bekerja sebagaimana tanggung jawab kami. Kami tetap bekerja sebagaimana Tuhan menempatkan kami. Kami tetap belajar sebagaimana Tuhan percayakan kami sebagai siswa maupun sebagai mahasiswa. Kami tetap melakukan pelayanan kami Bapa dalam bentuk-bentuk yang relevan dengan situasi saat ini. Bapa, jika COVID meningkat saat ini, tolong kami agar kami tidak semakin takut. Sebaliknya Tuhan, kami berani karena Roh yang Kudus ada pada kami. Bapa, curahkanlah berkat-Mu kepada jemaat-Mu, supaya mereka tidak kekurangan ya Bapa. Dan ketika berlebihan atau cukupkan itu, kami bisa berbagi, kami bisa menolong. Ya Allah, para pelayan-Mu di dalam jemaat ini Tuhan berkati. Yang melayani di pagi ini Tuhan berkati. Jemaat-Mu yang mengalami sukacita ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Jemaat-Mu yang menikmati banyak berkat Tuhan, walaupun situasi COVID. Itulah keajaiban Tuhan, sempurnakan segala berkat itu dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, semua jemaat-Mu yang ada di Getsemani, Tuhan memberkati. Masyarakat di sekitar kami, Tuhan memberkati. Jika di antara kami yang mengalami kelemahan, bahkan ada kemungkinan mereka lemah dan terindikasi COVID, hamba mohon dari mimbar ini Tuhan, Engkau jamah mereka dan Engkau sembuhkan mereka satu persatu. Engkau ubahkan mereka Tuhan, dari yang lemah menjadi kuat, dari yang takut menjadi berani Tuhan, dan Engkau pulihkan mereka, tidak saja secara fisik tetapi juga secara iman. Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami sepekan ini. Tuntun kami, sertai kami dalam setiap perjalanan. Pelihara kami Bapa, lindungi kami Bapa.
Limpahkan berkat-Mu Bapa untuk kami. Kami akhiri Bapa doa ini dengan bersama-sama. Kami berdoa seperti yang Yesus ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, serta adik-adik yang ada di rumah masing-masing, marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat pembimbing yang mendasari kita di dalam mengumpulkan persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, yang demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita akan iringi dengan nyanyian syukur PBA nomornya yang ke-12, Betapa Hatiku Berterima Kasih, 2 kali. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimohon berdiri. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa, kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mohon, ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu di jemaat kami. Terimalah semua rasa syukur kami, dan mohon diberkatilah usaha dan kerja kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sedang jemaat, kita akan menaikkan pujian pengutusan dari PPA 109, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Jemaat kita diutus untuk menyenangkan hati Tuhan. Caranya gimana? Saudara, hati Tuhan senang jika kita tidak takut. Saudara, wajah Tuhan tersenyum manis jika kita tidak takut. Mengapa kita tidak takut? Karena Allah telah memberikan kita roh kekuatan, keberanian. Dengan roh itu, saudara, mari kita masuki kehidupan kita di tengah badai, gelombang, dan kesusahan-kesusahan sehari-hari. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiran kepada Dia. Terimalah berkat-Nya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
jemaat dengan tetap berdiri, kita nyanyikan pujian yang melengkapi ibadah kita sesuai tema. Jangan takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Saudara, jangan takut sebab Allah beserta kita. Kita akhiri ibadah kita. Jemaat silakan duduk. Jemaatku yang terkasih, 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, mohon tetap memperhatikan warta jemaat. Yang kedua, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam pelayanan di tengah COVID.
Tuhan pasti memberkati jerih lelah Bapak Ibu dan juga setiap persembahannya. Dan selamat ulang tahun, happy birthday bagi saudara-saudara yang merayakannya di minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut, Shalom.